Ariel Sharon merupakan mantan Perdana Menteri Israel yang dikenal sebagai manusia yang rasis dan kejam di daerah Timur Tengah, bahkan di kalangan dunia Muslim. Bukan tanpa alasan predikat itu melekat pada dirinya. Sharon dituding sebagai aktor yang berada di balik serangkaian pembunuhan massal masyarakat Palestina. Kisah pasang surut kehidupan Ariel Sharon banyak diungkap di berbagai catatan. Aksi sadis yang dilakukan oleh Sharon ini dimulai saat ia menembak penduduk Palestina di Kibya. Akibat aksi brutal di tahun 1953 ini, sebanyak 69 orang tewas oleh tangan bejatnya. Dunia pun mengecam kebrutalan dan kebiadaban pemerintahan yang dipimpin oleh Sharon ini. Nama Sharon tentunya sangat membekas di benak warga Palestina. Khalil Al-Haya yang merupakan pemimpin Hamas di Jalur Gaza bahkan menyebutnya sebagai penyebab kehancuran beberapa generasi di Palestina. Khalil juga mengatakan bahwa ia dan masyarakat Palestina mengingat Sharon sebagai pembunuh, penghancur, dan penyebab penderitaan berbagai generasi di Palestina. Bahkan akibat pembantaian tahun 1982 pada pengungsi Lebanon yang menyebabkan Sharon mendapat julukan penjegal dari Beirut oleh jutaan manusia. Sharon adalah salah satu tokoh Israel yang paling ikonik dan kontroversial. Sebagai salah satu jenderal yang paling terkenal, dia dikenal karena taktiknya yang nekat dan terkadang menolak mematuhi perintah atasan. Tahun 1981 hingga 1983, Ariel Sharon menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pada periode itu, perang antara Israel dan Lebanon kembali berkobar serta diwarnai peristiwa kelam, pembantaian 3.000 pengungsi Palestina di Kem Sabra dan Shatila oleh milisi Palangis. Mantan Perdana Menteri yang juga disebut sebagai The Bulldozer itu wafat pada 11 Januari 2014 di usianya yang ke-85 tahun karena gagal jantung. Sebelumnya ia sempat koma 8 tahun. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi yang parah. Organ lainnya juga mengalami penurunan fungsi yang menyebabkan sulitnya penyembuhan untuk dirinya. Penderitaan Sharon dimulai saat ia melakukan pembedahan akibat luka membusuk. Operasi yang dilakukan oleh para dokter untuk menyambung bagian ususnya yang telah terinfeksi dan membusuk. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mencegah infeksi ke bagian tubuhnya yang lain. Namun, penyumbatan justru terjadi di otaknya yang menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh bahkan hingga mengalami pembusukan. Tetapi saat itu ia pun masih hidup. Pada 4 Januari 2006, Sharon mengalami stroke dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Hasadah Ein Kerem. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengobati Sharon, termasuk dengan berpindah-pindah rumah sakit. Sejak saat itu, Sharon mengalami koma selama 8 tahun. Tubuhnya tidak berdaya jika tidak mendapat sokongan berbagai jenis alat medis. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Foto terakhir Sharon berhasil diambil oleh media pada tahun 2006 silam, saat ia sedang terbaring setengah duduk dan dalam keadaan sadar. Setelah itu tidak ada yang memiliki fotonya, karena keluarga sengaja menutup rapat-rapat informasi mengenai Ariel Sharon. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, diusukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu Sharon telah disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu, kecuali asisten pribadi Ariel Sharon. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Khalayak di Israel telah menyiarkan berita-berita tersebut.
kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, hingga seterusnya tersebar. Penyumpatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya hingga membusuk. Namun Ariel Sharon tersiksa dalam keadaan masih hidup. Demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ariel Sharon, yang merupakan musuh umat Muslim yang nyata, di mana dia begitu sangat kejam dan gemar menumpahkan darah masyarakat Muslim, terutama masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina yang masih mengingat perlakuan kejam Sharon senang saat mendengar kabar ini. Di pemukiman warga Palestina di Jalur Gaza, warga berkumpul dan merayakan kepergiannya. Penderitaan dan kematiannya dirasa kurang cukup, hingga warga Palestina berdoa agar Sharon mendapat hukuman setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahatannya kepada rakyat Palestina. Demikianlah video dari Jurnal Muslim, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum mengakhiri video ini, mari tekan tombol subscribe yang ada dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video baru yang akan kami bagikan. Jangan lupa tekan like, komen, dan share setiap video yang kami bagikan agar teman-teman yang lain dapat merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.